Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang siap diundangkan pada Juli mendatang masih memunculkan perdebatan publik. Sebab rancangan tersebut membuat sejumlah pasal kontroversial. Salah satunya tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang dinilai berpotensi menjadi pasal karet. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang akan disahkan bulan Juli mendatang kembali menuai sorotan. Sebab pasal penghinaan terhadap penguasa masih muncul dalam RKUHP. Penguasa yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden, anggota DPR, polisi, jaksa, hingga kepala daerah. Setelah nantinya diketuk palu, seseorang yang menghina penguasa bisa dipidana penjara 4,5 tahun dan denda fantastis hingga 200 juta rupiah. Anggota DPR Arteria Dahlan menyatakan pasal penghinaan terhadap penguasa dalam RKUHP lebih moderat dan komprehensif dibandingkan dengan pasal dalam KUHP yang lama. Pasal ini, menurut Arteria, penting untuk melindungi kepentingan negara. Ini bukannya artinya kita ngeri lah ini pasal nggak usah takut. Nah, yang kemudian ini bukan pasal anti kritik, anti demokrasi. Nah, itu maksudnya. Ya, kenapa saat ini kanal-kanal demokrasinya kan terbuka lebar? Anda mengatakan pemerintahan Pak Jokowi kurang bagus, sah, nggak bisa masuk pasal ini. Benar, iya, nggak bisa. Tapi nanti kalau ada Tapi kalau mengatakan pemerintahan ini korup, ya, ini perdebatan. Ya. Anda nggak bisa mengatakan pemerintahan ini korup. Begitu pemerintahan ini korup, ada kanal-kanal yang lain, ya. Presiden bisa dibawa kemana, menterinya bisa dibawa kemana, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan, bacalah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini adalah penghalusan daripada yang sudah eksis kemarin. Nah, jadi saya katakan kalau dibaca lebih dahulu materi muatan norma disandingkan dengan KUHP yang lama, saya katakan ini lebih moderat. Baik. Nah, dalam materi muatan ini di seluruh dunia ada. Karena prinsip hukum pidana itu apa? Ya. Aswin mungkin bisa sampaikan. Nah, kita mengatur mengenai kejahatan, mengenai kesusilaan, dan mengenai penghinaan. Beda-beda di suatu negara tergantung taste negara yang bersangkutan. Tapi materi muatan normanya ada semua. Nah, saya ingin katakan fungsi hukum pidana itu adalah melindungi kepentingan negara. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Asfinawati menyatakan, klausul menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden berpotensi menjadi pasal karet dan multitafsir sebab sangat subjektif. Saya mau tanya kepada Arteria Dahlan, yang disebut harkat martabat itu apa saja? Ya banyak hal yang saya katakan tadi, kepentingan hukum pidana. Persis, begitu banyak hal. Maka dia bisa banyak di dalam situ. Gini, kalau di dalam asas ketika saya tanya sama kawan-kawan berdua, pasti jawabannya berbeda. 3 orang jawabannya berbeda. Itulah di dalam hukum pidana kita harus bikin asas legalitas kalau bikin pasal. Asas legalitas itu coba tidak hanya tertulis, tapi juga ada salah satunya lex stricta. Dia stricta, dia harus ketat. Karena itu ya pencurian disebut mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Jelas gitu kalau ya. mengambil barang milik sendiri tanpa izin di rumah orang pencurian nggak? Bukan. Paling kalau dia nggak izin masuk, mengambil masuk. Saya belum selesai. Kemudian kalau dia mengambil barang milik sendiri di rumah orang bukan pencurian. Mengambil barang milik orang lain dengan izin bukan pencurian. Sekarang harkat martabat ada unsur pasalnya? Tidak ada. Semua orang yang belajar hukum pidana dasar tahu ini tidak sesuai dengan asas legalitas. Harkat martabat terlalu luas. Ngambang. Nggak ada definisinya, nggak ada unsurnya. Padahal kalau kita mau membuktikan pasal pidana, membuktikan unsurnya. Karena itu di dalam hukum pidana. Boleh saya pakai istilah karet dong berarti ini? Betul. Kalau bahasa awamnya, bahasa umumnya, bahasa populernya karet. Jadi begini, putusan MK itu di dalam putusan MK untuk 134, 136, bis 137 KP mengatakan kalau penghinaan itu harusnya jadi delik aduan, artinya tidak ada lagi presiden dilihat sebagai bukan person, tapi sebagai jabatan. Tapi pasti jawabannya begini, ini berbeda. Karena yang sedang kita bahas ini penyerangan terhadap harkat martabat. Tapi kan esensinya apa penyerangan terhadap harkat martabat? Persis di situ tidak ada definisinya, tidak ada unsur pasalnya. Dalam RKUHP, hukuman untuk penghina presiden dan wakil presiden semakin bertambah berat jika disebarkan melalui media sosial dan media massa. Tim TV One mengabarkan.